Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ananda Putriani, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Wisnu Fiskal Saputro dengan nomor NIM 20 200 10 12 59 yang akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa dalam sesi 8 yang pernah kita bahas sebelumnya. Di sini kita langsung masuk saja ke slide pertama, yaitu sejarah singkat bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar berkumpul dan membentuk suatu kongres yang disebut Kongres Pemuda dan menciptakan yaitu Sumpah Pemuda yang berbentuk dalam 3 butir kebulatan. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita masuk ke slide 2. Berdasarkan putusan Kongres Pemuda yang tadi saya jelaskan, memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia di mata dunia sudah diikrarkan dalam persatuan dan tekad di 28 Oktober 1928 untuk terus menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita langsung masuk ke fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terbagi atas 2, yaitu secara umum sebagai bahasa nasional. Yang kedua, sebagai alat berkomunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dan keempat, sebagai alat kontrol sosial. Dan secara khusus, yang pertama itu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari atau sosialis. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra yang bisa kita sebut dengan puisi, pantun, cerita, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan keempat, mengeksploitasi iptek. Kita masuk ke slide berikutnya. Fungsi-fungsi utama tersebut ditambahkan lagi oleh Goris Keraf, yang dimana fungsi dia menyebutnya adalah fungsi tambahan. Fungsi tambahan ini dibagi menjadi 6, yaitu fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Yang kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Dan yang kelima, mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Serta fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Dari fungsi tersebut, mungkin teman-teman mahasiswa yang perlu ditanyakan, saya rasa tidak. Saya akan lanjut ke dalam kedudukan bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sudah kita sebut di dalam ikrar ketiga di Sumpah Pemuda di slide yang kedua setelah salam saya tadi, yaitu kami dan putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan yang kedua, sudah sejak 9 Juli 2009 di pasal berdasarkan Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, serta berkelanjutan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasikan oleh lembaga kebahasaan. Lembaga kebahasaan itu bisa jadi yaitu Badan Bahasa. Setelahnya, kedudukan bahasa Indonesia ini diidentifikasi menjadi 4: bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar atau bahasa baku. Adapun penjelasan dari keempat identifikasi tersebut, yaitu bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, fungsi pemersatu ini heterogenitas atau kebinekaan sudah direncanakan atau sudah dicanangkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kemudian ada bahasa nasional, yaitu fungsi jati diri bahasa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Nah, ini menjadi 4, yaitu lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia, identitas nasional di mata internasional, sarana hubungan antar warga, antar budaya, antar daerah, dan antar hal lainnya. Antar wilayah mungkin bisa jadi.
Yang keempat adalah pemersatu lapisan masyarakat sosial, budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Kemudian kita lanjut ke bahasa negara. Bahasa negara adalah yaitu bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian seperti berikut. Fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah. Fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbagai wilayah di Indonesia. Fungsi bahasa sebagai bahasa resmi kebudayaan dan ilmu teknologi atau iptek. Kemudian ada bahasa baku atau bahasa standar yang merupakan digunakan pertemuan sangat resmi atau formal. Pemersatu sosial, budaya, dan bahasa, penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi, penambahan kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Nah, serta penandaan acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah seperti makalah, jurnal, dan banyak hal. Keempat ini saling berkaitan dan saling unsur itu tidak bisa terlepaskan. Fungsi terwujud itu merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Kemudian, dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional Asia Tenggara atau ASEAN. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa, saya yakin bangsa Indonesia bisa menjadi bahasa pemersatu Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Kemudian, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini saya masukkan karena banyak sekali kata-kata yang kita sering dengar adalah gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terhadap ungkapan itu timbul beberapa reaksi. Pertama yaitu mengira bahwa kata baik dan benar dalam ungkapan itu mengandung arti atau makna yang sama dan identik. Sebenarnya tidak. Justru ungkapan itu memberikan kesempatan dan hak kepada pemakai bahasa untuk menggunakan bahasa bebas sesuai keinginannya dan kemampuannya dalam berbahasa. Kemudian, adapun penjelasan berbahasa yang baik, karena dibagi menjadi dua, berbahasa yang baik dan berbahasa yang benar. Berbahasa yang baik adalah berbahasa sesuai dengan lingkungan bahasa itu digunakan. Dalam hal ini beberapa faktor menjadi penentu, yaitu pertama orang yang berbicara, kedua orang yang diajak berbicara, ketiga situasi itu formal atau non formal, dan yang keempat masalah atau topik pembicaraan yang dibawa. Contohnya seperti kayak gue udah makan belum? Ayo tebak, gue udah makan belum? Nah itu siapa yang kita ajak berbicara? Itulah contoh dari berbahasa yang baik. Kemudian bahasa yang benar, bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturannya, bentuk strukturnya. Kalau sesuai dengan KBBI, EYD, dan QID, seperti bahasa baku harus seperti bahasa yang kaidahnya tertulis dalam buku-buku tata bahasa. Sebaliknya, jika menggunakan salah satu dialek, misalnya dialek Jakarta, harus betul-betul bahasa Jakarta seperti yang digunakan oleh penduduk asli Jakarta. Itulah yang dimaksud dengan kata benar. Nah, setelah penjelasan ini, terdapat generasi milenial bahasa, di mana ini adalah penerapan langsung, secara langsung kita lihat penggunaan bahasa di kalangan milenial, khususnya kalangan kita sebagai mahasiswa. Surahman menjelaskan bahasa Indonesia dan generasi milenial, bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Sedangkan menurut Martinet, secara garis besar, bahasa dapat dilihat dari 3 sudut, yaitu sudut pandang, antara lain sudut pandang bentuk dan sudut pandang makna. Kemudian, bentuk bahasa berhubungan dengan keadaannya dalam mendukung perannya sebagai sarana berkomunikasi untuk berbagai kepentingan komunikasi pemakai bahasa itu sendiri, dan hubungannya dengan aspek nilai dan aspek makna adalah peran yang terkandung dalam bentuk bahasa yang fungsinya sebagai alat komunikasi. Ketiga unsur tersebut secara keseluruhan dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Bahasa menunjukkan bangsa. Itulah kata bijak yang sejak lama tertanam di benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Kemudian, apa sih bagaimana sekarang atau produk nyatanya?
Di era milenial seperti saat ini, masihkah ada kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia? Salah satu kelemahan orang Indonesia itu pasti dengan bersaing dengan orang luar negeri adalah bahasanya. Kultur bahasa Indonesia yang tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar membuat sebagian besar rakyat Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia. Kesadaran itulah yang muncul dan akhirnya banyak orang Indonesia belajar. Namun, seiring waktu keinginan belajar bahasa asing tersebut justru malah membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Banyak anak usia sekolah, terutama kaum milenial seperti kita, yang tinggal di kota besar malah terlihat gegap berbahasa Indonesia. Banyak di antara mereka yang bahkan lebih fasih berbahasa asing, Inggris, China, atau Mandarin, Prancis, Spanyol, dan banyak halnya. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena banyak orang tua atau yang mempersiapkan anak mereka memasuki era globalisasi. Namun jika itu mengorbankan jati diri bangsa, apalah gunanya menurut saya? Menjamurnya bahasa bilingual memperparah kondisi ini. Beberapa sekolah yang berlabel sekolah internasional bahkan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar kegiatan belajar mereka dalam satu hari. Kemudian kita masuk ke slide solusi yang menurut saya seharusnya generasi milenial dan orang tua lebih sadar betapa pentingnya bahasa Indonesia dipakai dalam keseharian. Maka dari itu, sebagai manusia yang terdidik dan pelajar, kita harus lebih banyak mengedukasi persoalan ini dengan cara saran, membuat acara, dan banyak hal positif untuk kedepannya membuat bahasa Indonesia menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia lagi. Dalam masuk ke sesi terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ananda Putriani, SPD MPD, sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia saya, dan teman-teman yang sudah menyimak. Saya harap dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kritik dan saran silahkan diberikan terhadap saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.